Ada kendala teknis ya. Coba saya bantu untuk Kak Yusuf untuk sharing video profilnya terlebih dahulu. Hmm. Baik, peserta untuk teman-teman semuanya apakah sudah bisa terlihat untuk videonya? Bisa ya? Sudah Mbak. Sudah ya? Baik, terima kasih Kang Mirsa. Ternyata belum terasa. Baik, demikian tadi penayangan ya. Ya. Baik, demikian tadi penayangan terkait dengan profil ASR Society. Dan untuk pemateri serta rekan-rekan pada malam hari ini, sedikit menjelaskan tentang ASR Society. Jadi itu adalah sebuah platform ya. Jadi ASR Society itu adalah sebuah platform digital ya. Platform digital yang tentunya menekankan pada hal-hal edukasi yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia seperti itu. Dan ASR terkini punya banyak sekali program yang tentunya sangat bermanfaat ya, dan diharapkan bisa memberikan benefit juga ya untuk seluruh sumber daya manusia atau masyarakat-masyarakat, terutama generasi muda yang ingin mengembangkan potensi dan lain sebagainya. Untuk program pembelajaran atau program-programnya SR Society, di sini ada 4 program yang terkini. Yang pertama itu adalah ada Human School, kemudian ada
Human School dengan penekanan Life Skills Intensive Program yang berfokus pada pembelajaran dan latihan penerapan human life skill untuk aktualisasi potensi diri gitu. Jadi kita bisa mewujudkan dan kita bisa menyadari nih untuk potensi diri atau skill yang ada dalam diri kita tuh apa aja. Kemudian yang kedua itu adalah Human School Life Skill Full Intensive Mastery Program yang fokus pada pendalaman pembelajaran, kemudian praktik, dan menjadi praktisi pada bidang human life skills. Jadi penekanannya adalah human life skill ya. Dan yang ketiga, ASR juga mempunyai program yang bernama Human School, penekanan pada Psychology Full Intensive Program, di mana ASR berfokus pada pembelajaran dan latihan penerapan psikologi dalam perawatan kesehatan mental. Karena kan saat ini sangat kesehatan mental tuh menjadi isu yang sangat terkini ya. Dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi, jadi penting sekali untuk kita bisa mempelajari, kita bisa memahami bagaimana cara menjaga kesehatan mental dan menghadapi segala permasalahan-permasalahan gitu misalnya. Dan sekaligus pada Human School Psychology Full Intensive Program ini, tentunya rekan-rekan akan bisa menjadi ambasador nih dan volunteer atau relawan yang dapat membantu sesama seperti itu, khususnya dalam hal psikologis atau kesehatan jiwa dan mental ya. Dan program yang keempat, ASN mempersembahkan Human School Actual Self Research Program yang fokus pada pembelajaran dan latihan penerapan actual self. Itu bagaimana sih kita sebenarnya bisa menjadi seorang manusia atau sumber daya manusia yang otentik, artinya kita memahami bahwa kita ini hidup punya makna tersendiri gitu ya, kita bermakna untuk teman-teman seperti itu. Baik, itu tadi singkat sekali terkait dengan ASR Society, jadi semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan salah satunya program yang sedang kita jalani pada malam hari ini, yaitu sekali lagi kita ada dalam program Human Talks yang ke-10, persembahan dari ASR Society yang bekerja sama dengan media partner, yaitu info pelatihan gratis. Terima kasih untuk media partner yang sudah mau bekerja sama ya, jadi dengan senang hati bekerja sama dalam mempersembahkan kegiatan yang sangat bermanfaat pada malam hari ini, yaitu Human Talks. Baik. Nah, kira-kira apa sih topiknya ya pada malam hari ini? Sebelum kita mengetahui nih topiknya apa, tentunya di sini kita sudah kita sudah kedatangan pemateri ya. Jadi sudah hadir di tengah-tengah kita dalam ruang digital, yaitu ada Kang Mirsa. Jadi izin Kang saya bacakan terlebih dahulu tentang CV-nya ya. Baik, kita bacakan dulu CV-nya Kang Mirsa. Baik, sudah terlihat ya rekan-rekan semuanya. Jadi ini adalah CV atau pencapaian ya daftar riwayat hidup dari Kang Mirsa. Jadi beliau adalah pemateri kita pada malam hari ini dalam topik Human Talks yang ke-10. Beliau adalah seorang spiritual dan mental wellness trainer ya, dan pernah mendapatkan berbagai pengalaman ya sebagai seorang chairman di Elite Mastery Institute, kemudian master trainer di Akademi Berani Bicara, master trainer di komunitas trainer pemula, founder rumah konseling ramah anak, kemudian sebagai seorang coach Berani Bicara Club. Dan dosen juga nih, wah, pesantren yatim Indonesia ya. Kemudian sebagai inspiring and empowering leader. Kalau di bidang community sebagai spesialis, co-founder Syiar Malam Channel dan associate trainer SSQ Holistic International dan beberapa lembaga yang pernah mengundang beliau sebagai inspirator gitu ya dalam hal mental wellness trainer tuh sangat banyak sekali. Wah, selamat malam Kang Mirsa, sangat luar biasa sekali CV-nya ya. Selamat Banyak sekali malam. pengalamannya. Oke. Ya, Apa kabar Kang Mirsa? alhamdulillah sehat. Baik. Mbak, siapa Nah, tadi namanya? Mira, ya. Mbak Mira. Iya, benar. Oke, jadi topik kita pada kali ini tentunya apakah rekan-rekan sudah mengetahui? Ya, sesuai dengan di flyer ya. Jadi topik kita pada kali ini adalah untuk menjadi seorang expert ya. Benar ya, Kang Mirsa ya? Benar sekali. Gimana sih kita untuk bisa jadi seorang expert gitu ya?
Baik, langsung saja untuk Kang Mirsa, untuk waktu disilakan. Untuk bisa sharing-sharing dan diskusi bersama kita pada acara hari ini, yaitu Human Talks yang ke-10, persembahan ASR Society bekerja sama dengan media partner info pelatihan gratis. Silakan, Kang. Baik, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ini kok saya sendirian ini sama Mbak Meisi tadi ya, Mbak Meisi. Amira. Mbak Mera, maaf. Iya. Ini yang lain pada kemana ini? Ada Mbak Syadilah ini yang menghubungi saya nih PR ya. Ada Diah Ayu, ada yang lain-lain. Oke, nggak apa-apa ya, bisa jadi ada kegiatan sambilan. Kita coba untuk share screen. Di record ini Mbak? Ya, iya, Kang, sudah di-record. Oke, baik. Saya izin share screen teman-teman. Oke. Kelihatan Mbak Merah yang saya share kelihatan? Ya, terlihat, terlihat, terlihat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ini saya lihatnya banyak ini orangnya. Ada 10 juta orang insya Allah malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan banyak sekali rahmat, keberkahan, dan keberlimpahan nikmat dengan hadirnya kita di acara yang spektakuler ini, di acara yang unggul ini, di acara yang mendevelop kita sebagai pribadi-pribadi yang otentik kalau menurut Coach Adrian, jadi pribadi-pribadi yang lebih unggul, jadi pribadi yang lebih tentunya dalam segala hal, yang itu ke arah yang lebih positif. Kemudian sebagai seorang muslim, saya patut untuk mengajak kepada kita semua untuk bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala mizan amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Mbak Mera tadi sudah memperkenalkan diri ya, sudah memperkenalkan dirinya, sudah juga memperkenalkan CV saya yang terlalu muluk-muluk itu. Ya, kita sebagai seorang trainer atau bahasa lainnya dalam dunia entertain itu public figure. Terkadang perlu hal seperti itu ya. Namanya DNA ya, atau personal branding. Walaupun terkadang di lapangan itu banyak hal yang beda jauh dari apa yang kita rasakan. Ya, tapi apa-apa, memang begitulah sekarang dunianya, teman-teman. Sehingga teman-teman nggak harus melihat itu dari aspek wahnya, wah banget gitu. Atau dari aspek, ah itu mah bohongan gitu. Intinya kita saat ini adalah orang-orang yang sedang berproses. Dimanapun teman-teman, apapun posisinya, apapun sekarang profesi teman-teman, kita adalah orang-orang yang sedang berproses. Karena kita adalah orang-orang yang sedang berproses, maka kita harus mengikuti setiap alur yang harus kita ikuti. Dan itu pastinya sudah ada aturan yang berlaku dalam dunia ekonomi misalnya ada aturan main yang berlaku. Kita harus belajar tentang cash flow, kita harus belajar bagaimana brand wash ya, teknik-teknik brand washing, kemudian teknik-teknik lobby-lobby cantik kalau istilahnya dan lain sebagainya. Bahkan juga dalam dunia training, kita juga harus belajar itu dan kemudian selain kita belajar itu, kita juga harus berani untuk memperkenalkan diri kita kepada dunia. Itu yang disebut dengan personal branding. Nah, teman-teman, izinkan saya malam hari ini untuk menyampaikan sebuah tema yang sangat apik dan menarik. Kalau teman-teman mungkin sudah belajar di luar sana dari orang-orang hebat, misalnya Babi Jamil Azaini, dari Pak Doktor Ari Ginanjar, dari Pak Doktor Indra Indrawan, saya lupa namanya. Dari tempat trainer, kemudian juga banyak sekali trainer-trainer nasional atau internasional seperti Pak Ivo Santosa gitu kan. Bisa jadi teman-teman sudah mendapatkan tema ini. Atau teman-teman sudah coba untuk googling,
sudah coba untuk searching terkait dengan materi ini. Dan sekarang ya, sekarang itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan materi apapun, teman-teman. Kita bisa ikut atau mungkin kita cari misalnya atau di Google. Nah, sangat banyak sekali sumbernya yang hidup. Dengan mencari engine ada yang beda. Bedanya adalah ketika kita berada dalam satu forum yang sama, itu akan lebih terasa hidup dibanding dengan kita mencoba berdiskusi dengan, ya nggak apa-apa Kak Ahmad, dibanding kita mencoba berdiskusi, berdialog dengan benda mati, yaitu search engine tadi. Nah teman-teman, saya tadi sudah coba untuk berinteraksi dengan teman-teman. Saya mau coba lagi berinteraksi. Mudah-mudahan teman-teman di sini sudah aktif. Ya, mudah-mudahan sudah aktif. Saya mau tanya kabarnya. Apa kabar teman-teman yang hadir? Coba bantu dong kalau ada suaranya. Apa kabar teman-teman yang hadir? Seperti masih Ya, disambil ya, nggak apa-apa ya. lah kalau begitu. Baik, Maaf, Kak, kita tadi akan sepertinya coba suaranya putus-putus. Kurang jelas. untuk Iya, mengupas tema penting pada malam hari ini. baik Kang Mirsa, mohon maaf sebelumnya sepertinya suaranya putus-putus ya. Mungkin ada kendala teknis. Ya, sekali lagi sambil menunggu Kang Mirsa, jadi untuk para peserta yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan Human Talks ini, disampaikan kembali untuk daftar hadir akan dibagikan pada akhir acara setelah kita melakukan foto dokumentasi. Mbak Merah, Ya, halo Kang Mirsa. Tadi sepertinya suara saya sudah putus-putus. kedengaran? Ya, sudah. Tadi putus-putus sekali. Iya Ya, benar. mohon maaf. Ya, ya. Silakan Kang, Baik, siap. lanjut. Saya coba untuk share screen ulang ya. Masih ada nggak tampilannya? Hilang, Kang. Sudah hilang. Hilang. Oke, baik. Sudah kelihatan? Belum terlihat. Oh ya, sekarang sudah. Terlihat. Sudah, oke. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan coba untuk membahas tema penting dan menarik, yaitu to be expert. Menjadi orang yang ahli, dan keahlian itu adalah yang kita banget. Yang memang dapat chemistry-nya, yang memang dapat passion-nya, yang memang dapat kliknya gitu ke kita. Jadi kita mengerjakan keahlian tadi itu bukan hanya karena kita memang dituntut di situ. Kan banyak orang yang seperti itu. Ketika dia berada di satu company, dia bekerja di bidang yang dia nggak minati. Ketika dia berada di corporate yang lain gitu kan, dia mendalami satu divisi tertentu yang dia memang nggak banget di situ. Nah, jadi banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kembali ke laptop yang semula, kita coba untuk mengulas sedikit. Biasanya ada perbedaan antara dosen dengan trainer. Nah, teman-teman, saya anggap malam hari ini adalah calon-calon trainer, calon-calon pembicara publik, calon-calon orang-orang yang dapat menggugah lingkungan sekitarnya dan mengubah dunia. Nah, bedanya adalah kalau kita sebagai seorang pembicara biasa memulai dengan why. Why, kenapa? Kita bangun dulu strong why-nya, bahkan lebih tinggi dari itu grand why-nya apa. Gitu. Tapi kalau seorang guru atau dosen misalnya biasa memulainya dengan what dulu. Istilahnya apa sih, kemudian nanti sampai kepada turunan-turunannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk
Memulainya dengan sebuah quotes dari Howard Thurman. Beliau adalah seorang tokoh teologi yang hidup di kisaran antara 1800-an hingga 1900-an. Jangan lihat ya background beliau, tapi lihat kalimatnya. Beliau mengatakan begini yang kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan. Jangan tanyakan pada diri sendiri apa yang dibutuhkan dunia, tapi tanyakanlah pada diri kita sendiri apa yang membuat kita merasa hidup dan lakukan itu. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang merasa hidup. Nah, teman-teman, kita seringkali melakukan sesuatu yang kita itu enggak merasakan feel-nya. Kita enggak dapat kliknya. Kita enggak hidup dengan melakukan itu. Tapi kita memaksakannya hanya karena alibi bahwa dunia membutuhkan itu. Sehingga kemudian quotes ini pantas untuk kita jadikan sebagai pegangan. Nah, kemudian selanjutnya, kita sebagai seseorang yang ingin mendalami sesuatu, seseorang yang ingin menjadi ahli dalam bidang tertentu, maka kita perlu kenal dulu diri kita, teman-teman. Kalau suara saya kurang jelas, putus-putus nanti mohon dibantu ya Mbak Merah. Baik, Kang. Nah, kita perlu kenal dulu diri kita. Dan perkenalan itu kita mulai dengan present state, kondisi kita saat ini. Kita sekarang berada di titik mana sih? Di posisi apa sih kita sekarang? Di level tangga yang mana sih kita? Gitu. Nah, kalau saya boleh tanyakan ke teman-teman, dan teman-teman silahkan untuk jawab di kolom komentar agar malam hari ini lebih hidup, agar malam hari ini lebih nyata, walaupun kita berada di forum maya, tapi saya yakin teman-teman yang datang ke sini adalah orang-orang yang memang menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar mendengar, tapi relasi yang kuat. Nah, teman-teman, present state kita biasanya ya, posisi kita saat ini kalau coba kita urai, kita list, maka biasanya kita jadi orang-orang yang terjebak dalam rutinitas. Kita melakukan sesuatu hanya karena itu rutinitas kita gitu loh. Kalau bagi orang-orang sensing ya dalam dunia Steven, bagi orang-orang sensing itu ya B aja gitu. Itu memang dunia mereka. Bangun pagi, berangkat ke kantor, ngadepin laptop, kemudian buat laporan, ngadep ke leader atau PIC-nya, kemudian setelah itu pulang sorenya. Dan begitu setiap hari. Bagi orang sensing itu biasa saja. Yang otak kiri itu biasa saja. Tapi bagi orang otak kanan, intuiting atau feeling, itu sangat-sangat membosankan. Tapi karena dunia sekarang aturan mainnya adalah siapa yang mampu konsisten, siapa yang mampu bertahan, siapa yang mampu konsisten, siapa yang mampu mengikuti alur, maka dia yang bertahan. Sehingga mau nggak mau kita ikuti rutinitas itu. Kemudian selanjutnya adalah selain kita terjebak pada rutinitas, kita biasanya juga kehilangan arah karir. Kita nggak tahu nih, dalam pekerjaan ini kita sebenarnya tujuannya mau kemana. Kita hanya sebatas ngikutin aja gitu. Sehingga kalaupun seandainya ada tawaran-tawaran menarik yang bisa meningkatkan hierarki karir kita, kita bingung, apa saya bisa gitu. Apa saya mampu? Karena kita menganggap bahwa ya apa sih saya aja nggak merasa bahwa ini dunia saya gitu. Kita kehilangan arah teman-teman. Nah selain kita kehilangan arah, kita pastinya akan kurang gairah, bahkan mungkin kehilangan gairah dalam menjalankan aktivitas itu. Kita nggak punya motivasi yang tinggi, kita nggak punya dorongan yang kuat, kita nggak punya tekad dalam menjalani aktivitas kita. Baik itu profesi kita sebagai seorang pekerja misalnya, atau profesi kita sebagai mahasiswa atau apapun itu. Kita tidak punya rasa di situ. Kita nggak punya kesan di situ, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah stres saat menghadapi tugas yang tidak kita minati. Sejatinya ketika kita berada di satu posisi, satu divisi yang kita memang enggak di situ bidangnya, ya setiap tugas apapun yang datang biasanya akan membuat kita stres. Kita akan bingung gitu. Saya misalnya orang feeling, ketika dikasih tugas untuk buat rumus-rumus yang berhubungan dengan Excel,
pasti saya akan stres banget teman-teman. Walaupun saya bisa melewati itu. Saya akan bisa melewati itu. Tapi saya akan stres banget. Cuma bagi orang sensing dan orang thinking yang otak belahan kiri, maaf ya kalau saya sering nyebut merek lain. Nah, otak kiri itu sangat-sangat sesuai dengan mereka ketika mereka mendapatkan tugas itu. Tapi seandainya mereka disuruh untuk melakukan tugas-tugas yang memerlukan ide-ide cemerlang, mereka juga akan mentok, teman-teman. Gitu. Kemudian kalah dalam bersaing. Kenapa bisa kalah dalam bersaing? Ya iya, karena kita nggak merasa itu dunia kita. Kita nggak merasa itu diri kita. Kita nggak dapat di situ feel-nya. Kita nggak menemukan identitas kita di situ. Dan selanjutnya adalah kurang dalam pengakuan karena tidak kelihatan. Kita nggak dapat pengakuan sama sekali dari lingkungan kerja kita nggak dapat pengakuan dari tempat kita berprofesi. Kenapa? Karena nggak ada yang menonjol dari diri kita. Kita nggak kelihatan menonjol dalam bidang ini, dalam bidang itu. Karena kita nggak merasakan, nggak mencoba untuk mendalami. Hanya sebatas yang penting ya sudah, kalau bahasa lainnya itu menggugurkan kewajiban ya. Kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Berangkat pagi, pulang sore, tinggal nunggu terima gaji. Gitu kan? Nah, kebanyakan kita itu begitu. Karena memang itu gak dunia kita banget. Nah, teman-teman, selanjutnya atau yang terakhir adalah ketidakmampuan kita meningkatkan karir. Ya, kita nggak mampu untuk menaiki tangga hierarki karir tadi itu. Karena memang ya kita nggak merasakan bahwa itu dunia kita. Nggak menarik bagi kita. Atau bahkan mungkin memang ya kita nggak mampu sama sekali karena kita hanya sebatas ikut saja. Teman-teman, coba kita lihat lingkungan sekitar kita, khususnya mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud menyinggung. PNS, saya sebut saja ya begitu. Kita lihat berapa banyak teman-teman saya, teman-teman gitu kan, teman-teman kita lah, yang ketika mereka masuk dalam dunia PNS tadi itu mereka nggak di situ bidangnya. Berapa banyak? Gitu. Dan ketika mereka masuk di dunia itu, mereka cuma jadi orang yang kalau bahasa Sumateranya itu bukannya menyimak, mereka malah menyemak gitu. Mereka ngerusuh di situ. Atau mereka hanya sebatas wujuduhu ka'adamihi kalau bahasa Arabnya. Ada nggak ada mereka di situ nggak sama sekali ngaruh. Gitu loh. Nah ini kejadian di banyak tempat. Ya khususnya yang saya sebut tadi mereknya. Nah kemudian teman-teman, kalau kita tadi sudah mengenali diri kita, present state, kondisi kita saat ini, maka kita juga harus adil dong terhadap diri kita. Kita harus punya dong kira-kira goals kita ke depan itu mau seperti apa. Kita punya ekspektasi seperti apa dalam bidang yang ingin kita dalami tadi. Atau kita sebutnya expertise. Maka kita harus mencoba untuk melis desire state-nya itu apa. Nah, biasanya yang kita inginkan adalah kita pengen banget gitu punya kejelasan karir. Ya, karir di tempat kita berprofesi. Saya misalnya sekarang berprofesi sebagai seorang pengajar. Baik itu pengajar di bidang public speaking, pengajar di bidang yang lain. Saya pengen punya arah karir yang jelas, yang cemerlang. Nah, teman-teman, Mbak Mera boleh dibantu dengar suara-suara musik nggak? Mbak Mera kedengar suara-suara musik di sana? Atau siapa? Boleh dibantu? Soalnya di sini tetangga lagi ngidupin musik. Oke, kalau nanti kedengaran tolong dibantu ya. Nah, selanjutnya adalah peningkatan kepercayaan diri. Kita pede dengan diri kita, teman-teman. Saya malam hari ini, baik teman-teman memperlihatkan wajah atau tidak, saya nggak mempermasalahkan itu. Saya pede. Kenapa? Karena memang sudah itu adalah dunia saya. Itu adalah keahlian yang saya bangun. Keahlian yang saya asah. Sehingga pede aja gitu. Dan memang saya punya mindset. Saya bangun mindset bahwa siapapun yang mendengarkan, berapapun jumlahnya, saya nggak pedulikan itu. Yang saya pedulikan adalah saya punya kemampuan, saya ingin berbagi kepada siapapun,
Yang penting ada yang mendengarkan walaupun satu orang. Maka itu sudah cukup. Kita pede. Kenapa? Karena kita punya goals untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kita tadi. Goals kita adalah menjadi yang terbaik. Goals kita adalah menjadi yang terasah. Goals kita adalah menjadi yang terexpert. Begitu teman-teman. Selanjutnya adalah pengakuan dan apresiasi. Kita mendapatkan pengakuan dari lingkungan kerja kita, dari lingkungan kita berprofesi. Karena memang itu sudah kita banget, gue banget. Kita merasakan dunia itu sangat-sangat nikmat. Selanjutnya adalah motivasi yang tinggi untuk berkembang. Kita punya motivasi, kita punya dorongan untuk berkembang. Karena memang kita merasakan bahwa ini cocok dengan kita, pas dengan kita. Nah, selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi. Walaupun orang otak kiri itu terkenal dengan otak yang terstruktur, rapi, dan mampu melakukan itu berulang-ulang, ya, mampu melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi minim dalam hal kreativitas dan inovasi, tapi tetap saja namanya manusia, di mana mereka bertumbuh, di mana lingkungan yang membangun mereka, mereka juga akan pasti terwarnai. Dan otomatis kreativitas dan inovasi mereka akan terbangun di situ. Akan terasah di situ. Karenanya, teman-teman, baik yang otak kiri, otak kanan, ataupun otak belakang, itu tetap saja ketika dia merasakan bahwa itu dunia dia, maka akan timbul kreasi-kreasi, akan timbul inovasi-inovasi, teman-teman. Dia akan melakukan sesuatu itu di luar dari kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya. Dia akan mencoba untuk menambah apa yang kira-kira memang perlu dia lakukan, gitu, untuk meningkatkan skillnya, untuk menambah kemampuannya. Selanjutnya adalah membangun jaringan yang kuat. Pastinya ketika kita sudah merasakan bahwa itu dunia kita banget, itu yang kita banget, itu yang memang cocok banget dengan kita, maka kita akan berupaya untuk memperluas ya, jaringan kita, untuk mengenalkan kepada dunia bahwa ini kita ekspor di bidang ini, kita jago di bidang ini, kita mampu di bidang ini. Sehingga kita akan berupaya untuk mengenalkan kepada dunia siapa kita, yang akan membuat kita nanti akan semakin dikenal, akan semakin dipercaya. Nah, yang terakhir adalah kepuasan dan keseimbangan hidup. Kita pasti akan mendapatkan itu, teman-teman. Karena mau nggak mau, terima nggak terima, ketika kita sudah melakukan sesuatu yang memang sangat-sangat kita banget, maka kita akan mendapatkan kepuasan dan keseimbangan hidup. Kenapa seimbang? Karena so pasti selain kita mendapatkan kepuasan batin, kita juga mendapatkan kepuasan dompet. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Di how to kita akan bahas. Maaf sebentar. Nah, silakan masuk. Salam. Baik, mohon maaf ada sedikit urusan tadi. Nah, kita lanjut, teman-teman. Tadi kita sudah membahas present state dan desire state, yang itu merupakan fondasi, fundamental bagi diri kita untuk mengenali diri kita dan kira-kira ekspektasi kita ke depan. Goals-nya apa? Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengupas SWOT-nya apa. Istilahnya itu apa? Keahlian yang gue banget itu seperti apa? Nah, kalau teman-teman punya pendapatnya sendiri, silakan persepsinya tadi dituliskan di kolom komentar. Mbak Mera juga boleh ya. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Yang mau bersuara juga. Nah, kita lanjut, teman-teman. Ternyata ya definisi ringkasnya kalau menurut yang saya coba dalami ada 3, teman-teman. Yaitu adalah keterampilan yang mencerminkan 3 hal. Pertama minat, yang kedua value, dan yang ketiga adalah identitas diri. Ya, keterampilan kita, keahlian kita akan mencerminkan bagaimana minat kita sebenarnya terhadap sesuatu. Yang kedua adalah value.
Value atau nilai diri kita. Nilai diri kita tinggi atau rendah itu ditentukan pada tingkat kemampuan dan keahlian kita. Kalau kita mau mendapatkan posisi yang tinggi di circle kita, maka kita harus terus mengasah keahlian itu. Dan yang terakhir, yang paling pokok adalah identitas diri kita. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, mencerminkan 3 hal. Yang pertama minat, yang kedua value, yang ketiga identitas diri. Nah, yang ketiga ini sangat-sangat krusial banget. Kenapa? Dengan kita punya keahlian, maka identitas diri kita akan dikenal orang. Maksudnya adalah siapa kita. Mbak Meira misalnya, dikenal orang dengan MC, entusias, atau profesional MC, atau MC spesialis, atau apalah istilahnya sekarang, misalnya begitu. Maka orang akan mengenal itu sebagai DNA-nya Mbak Meira, personal branding-nya Mbak Meira. Nah, saya misalnya juga membangun branding sebagai seorang spiritual and mental wellness trainer. Berarti orang akan tahu bahwa identitas saya adalah seorang spiritual trainer dan mental wellness trainer. Kalau mau belajar dunia spiritual, mau belajar tentang agama kalau istilahnya sekarang. Jadi Mbak Mera sekarang itu para ustadz sudah beralih profesi. Ya, teman-teman saya sudah beralih profesi sebagai seorang trainer. Ya, ada yang trainer dadakan, ya kan? Dia ustadz sebenarnya tapi jadi trainer dadakan. Kenapa? Karena memang tadi sudah ada DNA trainernya gitu. Jadi seorang spiritual trainer. Nah, itu adalah peluang bagi kita dan kita bisa memaksimalkan potensi di situ. Nah, saya identitas dirinya adalah spiritual trainer. Kemudian juga sebagai seorang mental wellness trainer. Kalau mau tanya-tanya tentang bagaimana untuk memperbaiki mental, kemudian mensejahterakan mental kita, maka ke saya lah orangnya, kan begitu. Kesimpulannya kan begitu. Nah, begitu juga dengan diri kita, teman-teman. Keahlian itu akan mencerminkan 3 hal ini. Nah, kalau tadi kita bahas tentang what-nya, sekarang kita akan coba bahas tentang how to-nya. Di awal why-nya sudah selesai, what-nya sudah kita jelaskan, yang sekarang akan kita paparkan adalah how to-nya. Bagaimana cara kita membangun keahlian yang gue banget itu. Setidaknya ada 3 tips yang akan saya bagikan malam ini. 3 tips itu adalah yang pertama, explore bidang tertentu. Maksudnya apa teman-teman? Kita mencoba untuk menggali potensi kita di bidang tertentu. Bidang apapun itu yang kita sudah pernah lakukan atau yang belum pernah kita lakukan. Sok mangga aja, silahkan. Terserah kepada kita. Yang penting kita mencoba untuk menggali potensi kita. Setidaknya ada 3 rumus yang harus kita lakukan teman-teman. Yang pertama adalah interest. Lihat kira-kira minat kita, suka kita di mana. Bukan bakat ya. Saya orang yang paling tidak mengenal istilah bakat walaupun itu ada. Ya, walaupun itu ada. Karena saya yakin setiap orang mampu ketika dia mau, ketika dia bertekad bulat. Maka kita tidak ada istilahnya, oh dia jago ngomong kan memang bakat di situ, nggak ada itu. Saya nggak percaya itu, walaupun memang kenyataannya ya banyak begitu. Maka kita harus lihat dulu interest kita di mana, minat kita di mana. Kita punya minat, kita punya kesukaan, kita punya sesuatu yang kita banget itu di mana. Coba kita eksplor di situ. Yang kedua adalah hobi teman-teman. Ya, hobi kita itu di mana sih? Misalnya kalau teman saya itu hobinya fotografi. Nah, fotografi misalnya seperti digambarkan, dia suka fotografi, foto ke sana ke sini, dan kemudian juga editor video misalnya. Nah, itu adalah hobi. Silahkan gali, apa kira-kira yang menjadi hobi kita. Kemudian passion. Apa yang passion itu sudah di atas interest,
sudah di atas hobi. Passion itu adalah sesuatu yang memang kita nikmati. Sesuatu yang sesuai banget dengan diri kita. Dan terlebih dari itu adalah kita sudah mengasahnya. Maka sebutannya menjadi passion. Nah, teman-teman, kita akan coba kupas interest dalam 3 hal. Yang pertama adalah pemicu rasa ingin tahu. Minat kita akan memicu rasa ingin tahu kita terhadap sesuatu. Betul atau betul? Pasti betul. Mbak Mesya punya minat dalam dunia MC, dalam dunia public speaking. Pasti akan mencari tahu kira-kira teori-teori public speaking itu apa ya? Gimana teori 3V ya? Verbal, vokal, visual. Itu apa ya? Kemudian teori-teori yang lain misalnya, pasti akan dicari tahu. Karena minat itu akan memicu rasa ingin tahu kita. Yang akan membuat kita tahu terhadap sesuatu dan akan membuat kita ternyata lebih banyak tidak tahunya tentang hal itu dibanding tahunya. Dan itu akan terus membuat kita menggali itu. Menggali rasa ketidaktahuan tadi menjadi sebuah kemampuan. Begitu. Yang kedua, teman-teman, selain itu bisa menimbulkan ya, memicu rasa ingin tahu kita, selain itu memicu rasa ingin tahu kita, juga dapat kita lakukan identifikasi peluangnya. Maaf tadi ada yang datang ngobrol sebentar. Kita lanjut ya. Nah, kita harus mengidentifikasi peluangnya. Apakah peluang itu dapat membantu kita untuk bertumbuh? Bertumbuh lebih dari sebelumnya. Ya, growing istilahnya. Dan naik level dari karir kita yang sebelumnya di tangga 3 menjadi tangga 7. Atau mungkin bukan bicara tentang karir nih, tapi bicaranya tentang self development, pengembangan diri, menjadi pribadi yang lebih taat dalam beragama, lebih bertakwa, pribadi yang lebih unggul, pribadi yang lebih peka, pribadi yang lebih bertekad, pribadi yang lebih empati, apa saja. Yang penting itu positif, teman-teman. Maka kita harus mengidentifikasi peluangnya. Apakah interest tadi, minat tadi dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih unggul. Yang ketiga adalah langkah awal eksplorasi. Nah, jadi teman-teman, alasan kenapa saya buat interest itu di awal, karena memang dia langkah awal kita untuk mengeksplor yang selanjutnya. Ya, dia jadi kompas pertama kita. Dia jadi maps pertama kita. Jadi kalau kita punya mind mapping tentang goals kita ke depan, ya kan, maka dia jadi putaran awal. Dia menjadi langkah awal kita untuk menuju ke 1000 langkah selanjutnya. Begitu teman-teman. Nah, kalau tadi kita bahas tentang interest, kemudian juga hobi, kemudian juga passion, ya. Walaupun tidak kita coba untuk kuliti satu persatu karena waktu yang sangat-sangat minim malam hari ini. Yang kedua, kita akan lanjutkan ke tertarik untuk mendalaminya. Mungkin nanti di lain waktu, ya, kalau teman-teman tertarik untuk mendalaminya, teman-teman tertarik untuk mendiskusikannya, bisa juga tadi ada kata Mbak Mira sekitar 15-20 menit kita untuk diskusi. Jadi hal-hal yang kosong yang memang tidak saya detailkan, teman-teman bisa tanya di situ. Kemudian tertarik untuk mendalaminya. Nah, bicara tentang tertarik untuk mendalami sesuatu bidang, maka kita perlu pahami juga 3 hal. Ya, saya terbiasa membuat pola itu biasanya nggak banyak-banyak, 3-4 itu sudah banyak. Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari sumbernya dulu. Ketika kita mau mendalami sesuatu, kita harus tahu dulu sumber untuk kita belajarnya kemana, yang relate.
ya, yang relate dengan diri kita, yang relate dengan apa yang mau kita pelajari. Kemudian yang kedua, yang pertama dulu, yang relate tadi adalah pertama sekali ya, ada buku. Kita bisa belajar dengan membaca buku, mencari inspirasi-inspirasi, dan bahkan mungkin ilmu-ilmu yang praktis bisa diterapkan. Yang kedua adalah kita bisa belajar dari e-course. Ya, kita bisa beli e-course. Sekarang e-course kan sudah banyak, harganya murah-murah lagi. 25.000, 30, 40.000. Kita bisa beli e-course itu. Paling mahal mungkin sekitar 100 sampai 200.000. Gak mahal, tapi kita bisa mendapatkan banyak sekali insight di situ. Kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu praktis di situ. Kemudian juga yang ketiga ada workshop. Kita bisa ikut suatu kelas ya. Kita bisa ikut kelas-kelas. Kalau workshop itu kan sifatnya praktis ya, bisa diterapkan. Langsung kita praktek di tempat. Bisa juga ikut seminar yang meningkatkan motivasi kita. Atau training yang membuat kita itu lebih terarah, terukur, terstruktur, tersistematis. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Dan yang terakhir adalah mentor. Mentor, guru, fasilitator, trainer, atau apapun namanya, ya kita bisa belajar. Adalah sumber paling kredibel dan terlengkap serta akurat. Kenapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Karena dia adalah bukti hidup dari sebuah kegagalan menuju kesuksesan. Mentor adalah orang yang pernah gagal dan dia sudah berada di atas sekarang. Walaupun mungkin di atas dia masih ada, karena sejatinya di atas langit masih ada langit. Jadi jangan pernah menganggap bahwa mentor kita itu rendah hanya gara-gara di atas dia masih ada orang yang lebih tinggi. Kita salah. Kalau dalam bahasa agama namanya nggak punya adab. Begitu. Nah, silakan belajar kepada mentor sesuai dengan kemampuan mentornya, sesuai dengan kelebihan mentor kita. Nah, kalau tadi kita bicara tentang sumber, yang kedua kita bahas tentang konsistensi. Ketika kita mau mendalami sesuatu, maka selain kita belajar, kita juga harus konsisten. Untuk apain? Untuk belajar. Untuk melatih diri. Nah, bicara tentang konsistensi, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, teman-teman. Pertama, kita buat list dulu apa yang mau kita pelajari. Tapi bukan apa jenis mata pelajarannya atau apa jenis skillnya. Contoh, Mbak Mera mau belajar tentang ilmu public speaking, ilmu mental health, ilmu apa lagi ya, service excellence misalnya. Nah, 3 kan ini. Saya katakan itu keliru. Fokus kepada satu saja dulu. Public speaking misalnya. Maka buat list dari public speaking itu kira-kira kita mau belajar apanya. Kita mau belajar ilmu vokalnya supaya vokal kita menarik. Silahkan. Kita mau belajar verbalnya supaya retorika kita menjadi lebih terasah. Ya kan? Dan keren. Ya seperti Pak Rocky Gerung. Misalnya saya bukan penggemarnya. Tapi beliau ketika ngomong itu banyak sekali kata-kata ilmiah yang keluar. Silahkan. Dari aspek verbal atau dari aspek visual. Tampilan kita keren. Kemudian delivery kita menarik. Cara ngomong kita unik. Mantep. Renyah. Nah ini silakan. Buat list apa yang mau kita pelajari. Selanjutnya adalah rancang program belajar harian. Kita belajar hari ini belajar tentang apa. Besok mau belajar apa. Besoknya lagi mau ngulang yang mana. Silahkan teman-teman. Kita buat itu kalau bisa. Walaupun memang bagi sebagian orang itu sangat sulit. Bagi sebagian orang membuat to-do list itu sangat sulit teman-teman. Sehingga wajar saja. Ya wajar saja terkadang kita nggak bisa konsisten terhadap sesuatu. Saya izin minum dulu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah konsisten dengan yang sudah dirancang, yang sudah kita rencanakan. Karena apapun ceritanya, ketika kita nggak konsisten terhadap sesuatu, maka yakinlah kita hanya akan menjadi orang yang ketika melihat sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, disampaikan oleh orang lain, kita menjadi orang yang cuma bisa mengatakan, oh, nggak enak banget teman-teman.
Oh iya saya pernah belajar itu. Oh iya saya pernah tahu itu. Oh iya saya pernah dengar itu. Gak enak banget itu. Atau mungkin kita hanya sebatas memberi tepuk tangan. Wah, coba kalau 2 tahun lalu saya konsisten melakukan, mungkin saya sudah seperti dia. Itu nggak enak banget teman-teman. Karena saya pernah ngerasain. Dari 2014 saya nyemplung dalam dunia inspirator, motivator. Sejak kuliah semester 2, saya sudah diundang untuk ngisi-ngisi. Tapi tidak saya dalemin teman-teman. Ini salah satu tong sampah saya. Salah satu penyesalan saya. Salah satu mental block saya di situ. Karena saya dulu nggak mendalami itu. Dan baru beberapa tahun belakangan saya coba untuk terus menggelutinya. Tapi kan sangat disayangkan. Trial and error kita itu beberapa tahun nambahnya jadinya. Dibanding ketika kita konsisten melakukannya. Nah selanjutnya adalah ketika kita tertarik untuk mendalami sesuatu, selain kita mencari sumber untuk belajar, konsisten untuk belajar dan melatihnya, yang terakhir adalah kita buat. Ya, kita take action teman-teman. Kita buat atau kita ikut project orang lain, project lembaga lain. Silahkan cari tempat untuk kita eksekusi ilmu itu. Cari tempat untuk kita mengembangkan ilmu itu. Nah, ada banyak sekali teman-teman tempatnya. Ada banyak sekali teman-teman langkah yang bisa kita lakukan. Setidaknya yang pertama yang harus kita lakukan mungkin kita jadi volunteer dulu di suatu lembaga. Kan banyak sekarang. Dibanding di zaman mungkin ayah atau orang tua kita kuliah, mungkin sangat jarang untuk mencari lembaga yang menerima volunteer online. Di zaman saya kuliah saja mungkin nggak jauh-jauh. Saya kuliah itu di 2013. Jadi volunteer online itu susahnya minta ampun. Ya, ikut kelas atau ikut duta-duta, kalau sekarang ada duta baca, ada duta hijab, ada macam-macam. Yang online itu susahnya minta ampun, teman-teman. Belum tentu ada. Walaupun ada offline. Zaman sekarang mudah banget. Jadi volunteer online itu bisa banget. Di lembaga saya misalnya, ya saya nggak sebutkan namanya. Di lembaga saya, lembaga training saya, yang tadi sempat dibacakan oleh Mbak Mera, ya itu ada volunteernya. Banyak bahkan yang mau jadi volunteer. Tapi prinsip saya adalah meracik, ya, meracik formulasi sendiri itu lebih nikmat daripada ambil racikan dari luar. Kalau istilah lainnya adalah beli kopi sasetan itu gak nikmat. Yang nikmat adalah beli kopi yang kita sangrai sendiri. Nah itu nikmat banget teman-teman. Makanya ketika saya bangun lembaga, saya open recruitment bagi orang-orang yang mau saya didik. Saya open recruitment, mau mereka kelasnya trainer, mentor, apa saja namanya. Terserah, saya nggak peduli. Yang penting ketika kalian mau gabung di tempat saya bina. Itu lebih nikmat. Nah, tapi di lembaga lain banyak juga yang membuka volunteer gitu. Nah, ini juga nikmat bagi kita yang melamar gitu. Kenapa kita bisa berkembang di situ, teman-teman? Maka beruntung. Yang kedua adalah selain jadi volunteer, kita juga harus coba untuk take action mengaplikasikan ilmu kita dengan magang. Ya, jadi trainee kalau istilah sekarang. Jadi magang di sebuah corporate, di sebuah industri, di sebuah lembaga misalnya. Silahkan untuk magang beberapa bulan atau mungkin setahun. Untuk mengetahui sebatas mana kemampuan kita dan sejauh mana kita bisa untuk bertumbuh, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah selain kita tadi ikut jadi volunteer, jadi trainee, kita juga harus bisa melakukan program mandiri. Bangun brand kita sendiri. Mbak Mera misalnya fokusnya sebagai seorang MC spesialis atau sebagai public speaker. Maka selain ikut di lembaga orang, saya sarankan silakan pecut diri kita sendiri. Pecut itu cambuk maksudnya ya. Pecut diri kita sendiri. Dan cara memecut diri sendiri adalah berani take action. Berani membuat program sendiri. Berani membuat program mandiri. Karena kalau selama kita ikut orang, ya bisa jadi kita bertumbuh. Tapi akan beda kesannya. Akan beda rasanya. Akan beda ceritanya di masa depan ketika kita yang bangun sendiri. Teman-teman.
Maka saya sarankan ketika kita memang sudah mampu, silakan bangun brand sendiri. Nah, yang terakhir adalah selain kita coba untuk explore bidang itu, kita tertarik tadi untuk mendalaminya juga, kita juga harus mikir nih. Selain kita sudah explore, kita tertarik untuk mendalaminya, kita juga harus mikir untuk menjadikan itu sebagai karir kita. Karena hobi yang dibayar, interest yang dibayar, passion yang dibayar itu lebih nikmat daripada yang tidak, teman-teman. Walaupun kita melakukannya dengan sukarela, dengan cinta. Begitu. Nah, teman-teman, bicara tentang berkarir di bidang yang kita minati tadi, setidaknya yang harus kita lakukan adalah sekali saya nggak akan kupas satu persatu karena memang keterbatasan waktu dan kita bisa coba untuk discuss nanti di belakang setelah ini atau di belakang layar ya silahkan nanti. Kita harus bangun personal branding. Kalau istilah di lembaga saya namanya DNA trainer. Ya, DNA trainernya apa? Kalau kita mau jadi trainer, kalau kita mau di bidang yang lain, kita harus punya DNA. Kira-kira yang membedakan kita dengan yang lain itu apa? Itu harus punya. Kalau menti-menti saya, ya untuk arahkan mereka tidak bangun personal branding yang sama dengan punya. Sekarang kan banyak sekali personal branding yang dibangun nanti misalnya Kang Mirza personal brandingnya sebagai seorang professional coach, apalagi misalnya life coach, apalagi misalnya trainer public speaking, apalagi misalnya trainer apa begitu, professional trainer. Itu adalah itu adalah personal branding yang kita copy paste dari orang dan pastinya nggak kena banget dengan kita. Bagi orang yang pertama kali mengambil itu, ya mangga aja. Karena dia sudah dikenal di situ. Contoh nih teman-teman. Misalnya Coach Sony Abikim, kalau teman-teman tahu. Beliau itu brandingnya adalah life coach. Nah itu silahkan, mangga aja beliau bangun di situ. Kenapa? Ya karena beliau sudah dikenal, ya sudah sangat dikenal, orang familiar bahwa beliau adalah seorang trainer di bidang life coach. Silahkan. Tapi kita sebagai seorang pendatang baru tiba-tiba pakai branding life coach itu agaknya gimana gitu ya? Agaknya gimana gitu. Mbak Merah, mungkin teman-teman yang lagi unmute boleh di dulu. Ya, mungkin Baik, untuk Ari Putra bisa dibantu untuk unmute. Ya, karena baik. terdengar suaranya. Kita lanjut ya. Nah, personal branding tadi teman-teman. Atau mungkin Babe Jamil misalnya, inspirator sukses mulia, Jamil Azaini. Nah, ketika tiba-tiba ada yang muncul pakai branding yang sama, misalnya motivator sukses mulia, trainer sukses mulia, waduh, gak enak banget teman-teman. Kita seolah-olah selalu dibayang-bayangi, gak enak banget. Karena yang namanya tiruan gak akan pernah bisa menyamai apalagi melebihi yang asli. Padahal potensi kita bisa melebihi mereka semua teman-teman. Sehebat apapun mereka sekarang, mereka pernah berada di titik bawah dan sama seperti kita teman-teman. Jadi nggak tertutup kemungkinan kita bisa lebih dari mereka. Jadi bangun personal branding yang gue banget. Silahkan sekarang sudah banyak sekali. Boleh cari di ChatGPT. Para menti saya bangun agar mereka itu cari sesuatu, ya, cari branding mereka itu di ChatGPT. Saya ajari bagaimana promptnya yang detail agar ketika mereka masukkan prompt tadi itu, kata perintah tadi itu, ChatGPT membantu mereka dengan sangat apik, dengan sangat fokus sekali. Sehingga branding mereka itu ngena gitu loh. Branding mereka itu cocok dan nggak ngikutin branding orang lain. Selanjutnya kita coba untuk bangun personal branding. Kalau kita mau berkarir di situ, kita juga harus membangun jaringan. Nah ini, jaringan harus kita perluas teman-teman. Mau nggak mau kita harus belajar ilmu bagaimana caranya membangun jaringan. Mau katanya extrovert, introvert, nonsen itu teman-teman. Gak ada. Kalau teman-teman kenal dengan Coach L, ya dengan Coach L, beliau adalah chairman sekaligus founder dari Elite Circle. Silahkan nanti dicari IG-nya.
beliau itu ternyata adalah feeling introvert. Ya, beliau adalah feeling introvert, teman-teman. Tapi coba, muridnya adalah para trainer terkenal kelas nasional dan internasional, teman-teman. Di Elite Circle itu ada banyak trainer-trainer terkenal. Ada Shirley Anavita, ada Coach Hari Firmansyah, ada macam-macam coach di dalamnya, teman-teman. Bahkan beberapa teman saya itu sudah ngajak, ayo Kang Mirza gabung aja di sini, siap saya gabung. Masih ada nggak kuotanya sekarang? Udah habis, ini sudah mulai. Nanti di bulan 12, oke siap, insya Allah. Bulan Oktober atau bulan Desember, insya Allah saya akan gabung. Saya akan belajar ke beliau. Jadi kita harus bangun jaringan, teman-teman. Mau nggak mau, suka nggak suka, malu nggak malu, hajar. Hajar kabeh kalau istilah orang Jawanya. Nggak penting lagi kita malu-malu, teman-teman. Ya, apapun omongan tetangga ke kita, nggak peduli karena bukan mereka yang ngasih makan ke kita. Jadi teman-teman harus peduli terhadap nasib karir sendiri. Kita harus bangun jaringan. Nah, selain itu, kita juga harus terus asah keterampilan kita. Mau nggak mau, teman-teman. Teman-teman kalau ngelihat film India, film China, ya film China, teman-teman, film kungfu lah. Kalau kita lihat film kungfu, misalnya Yip Man, Yip Man itu di seri terakhir itu usianya sudah tua, teman-teman. Kalau dikonversikan ke dunia nyata itu sekitar 50 tahunan. Tapi coba siapa lawannya? Lawannya petinju, lawannya petarung, lawannya tentara. Dari mana jalannya seseorang yang sudah berusia lanjut tapi bisa melawan yang usianya masih muda? Nonsen, teman-teman, mustahil itu. Tapi ternyata kalau kita bahasnya tadi dari kekuatan fisik, dia kalah, teman-teman. Tapi kalau kita bahasnya dari keterampilan dan experience, maka dia menang, teman-teman. Coba, teman-teman, tahu petinju kawakan Mike Tyson? Nah, Mike Tyson itu pertanyaan adalah siapa gurunya? Pernah nggak gurunya tampil? Pernah nggak gurunya menyamai posisi dia? Saya pikir kayaknya nggak pernah, teman-teman. Tapi ternyata melalui tangan dingin gurunya, tangan dingin coachnya, lahirlah seorang Mike Tyson yang kita kenal sekarang, teman-teman. Maka mau nggak mau kita harus terus asah keterampilan kita. Dan itu penting banget, teman-teman. Walaupun memang semakin kita tua, maka keterampilan itu akan mulai menurun. Seiring dengan menurunnya fit tubuh kita, kemampuan fisik kita. Tapi experience kita, expertise kita nggak pernah menurun. Dia akan terus meningkat. Dan caranya membuktikannya adalah ketika dia sudah semakin tua, dia harus punya murid. Makanya Pak Dokter Ari Ginanjar, Indrawan Nugroho, kemudian Babi Jamil Azaini, kemudian Ipo Santosa, dan lain-lainnya. Mereka sudah tahu bahwa mereka itu semakin lama semakin tua, semakin berkurang kemampuan bicaranya. Maka mereka lahirkan, mereka bidani murid-murid hebat, teman-teman. Begitu caranya. Nah, ini adalah pesan terakhir untuk kita bahwa ketika kita ingin mendalami sesuatu, expert di suatu bidang, jadikan itu karir, teman-teman. Apakah itu akan jadi karir utama atau mungkin karena belum menghasilkan uang atau belum banyak menghasilkan, dia jadi karir sampingan, silahkan saja, teman-teman. Gak masalah. Yang penting kita punya goals bahwa itu akan menjadi karir utama kita. Nah, teman-teman, setelah kita tadi coba untuk kupas how to-nya, ada 3, maka sekarang izinkan saya, Kang Mirza, untuk memberikan satu quotes menarik ke teman-teman, yang tidak saya kutip dari manapun, tapi coba untuk saya ejawantahkan sendiri dari apa yang saya paham. Nah, dalam bentuk kalimat begini, teman-teman. Kenali potensi diri dan asah potensi diri itu agar hidup lebih bersemangat dan memiliki goals yang jelas dan terukur. Kenali dan asahlah. Itu 2 keyword yang harus kita lakukan.
Terima kasih teman-teman atas kesempatannya malam hari ini. Saya Kang Mirza, nama lengkap Mirza Lebantani, undur diri dan saya kembalikan kepada Mbak Mera selaku MC. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih luar biasa ya Kang Mirsa atas materi yang diberikan ya atas sharing sessionnya pada malam hari ini. Baik untuk para rekan-rekan peserta Human Talks yang ke-10, bagi kalian yang ingin bertanya secara langsung, disilakan m- untuk langsung menghidupkan audionya atau mungkin mau tanya lewat chat juga bisa terkait dengan topik yang sangat menarik pada malam hari ini, yaitu tentang to be expert ya. Jadi tadi setelah saya mendengarkan banyak sekali tips-tipsnya, bahwasanya memang kalau misalnya kita ingin menjadi expert itu dalam artian adalah skill. Kita harus tahu skill kita harus bisa mengenal potensi diri juga seperti itu. Dan nantinya akan berujung pada karir atau pengembangan diri atau self development. Baik, sekali lagi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya disilakan boleh secara langsung. Silakan dihidupkan audionya atau mungkin lewat kolom chat juga bisa. Kita punya waktu sangat lumayan ya untuk sekitar 10 sampai 15 menit untuk sesi diskusi. Sebelum nanti kita akan foto dokumentasi bersama dalam kegiatan Human Talks yang Mbak ke-10. Mera, Ya, izin? ya, silakan Kang. Eh, iya, saya izin. Mungkin maksimal penanya 2 aja ya untuk Oh, malam ini, dua, nggak ya, apa-apa ya? silakan. Nah, Dua penanya, ya, boleh ya, disilakan untuk soalnya menyampaikan secara langsung, ya, iya, secara soalnya langsung. Mhm. kebetulan selepas ini saya sudah ada janji untuk konseling klien, Oh, jadi mungkin konseling ya. Baik, baik Kang siap, Wisnu. siap, Baik, siap. silakan untuk dua penanya, boleh langsung. Oh ya, ini sekarang ternyata sudah ada penanyanya ini Kang. Lewat chat ya dari Kak Nazli Faliha. Jadi tips buat ngalahin rasa insecurity nih Kang. Soalnya ketika sedang berproses itu kita kan melihat sekitar kita yang semakin berkembang tuh lebih baik gitu rasanya. Tapi kita malah insecure atau kita merasa inferioritas gitu. Artinya nggak pede gitu dengan diri kita sendiri atau skill yang kita punya. Gimana nih cara tips buat ngalahin rasa insecure? Dari Kak Nazri. Siap. Makasih Kak Nazli Faliha. Tadi ada kata inferioritas ya, inferior dan superior. Benar ya? Kalau superior itu kan berartinya orang yang menguasai, orang yang membuat kita itu down, membuat kita itu insecure. Dari kata ini saja kita bisa untuk mengenali kira-kira apa yang harus kita lakukan. Kalau kita berada di posisi tadi inferior atau kita insecure misalnya. Kan berarti ada lingkungan yang membuat kita insecure kan? Ada lingkungan superior yang membuat kita itu tertekan. Ada lingkungan superior yang membuat kita itu diintimidasi, diintervensi. Biasanya itu di lingkungan kerja atau di lingkungan masyarakat juga. Maka teman-teman, salah satu kunci suksesnya kita adalah keluar dari circle itu. Ini adalah kunci sukses yang paling ekstrim. Ingat ya, ini yang paling ekstrim teman-teman. Jadi jangan langsung dikit-dikit, gara-gara kemudian atasan itu marah terus kan, kayaknya saya harus keluar nih, ini toxic ya kan, ini toxic circle. Nggak bisa gitu teman-teman, kita juga harus terkadang realistis ya kan, melihat satu kondisi. Nah itu adalah solusi sukses paling ekstrim, yaitu kita harus meninggalkan circle yang tadi nggak positif buat kita. Caranya bukan berarti harus dengan keluar teman-teman. Gimana coba, kita sudah tinggal di kampung itu dari kita bahorok, dari kita lahir oleh ibu kita sampai kita dewasa di situ. Misalnya ketika kita keluar dari kampus, kita balik lagi ke kampung itu, kita balik di situ, kan bakal jadi omongan orang tetap, begitu kan? Apakah kita harus keluar dari kampung itu? Ya enggak. Apakah kita harus
Nah, maaf teman-teman, soalnya dari tadi sudah ditungguin mau konseling. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita harus mencoba untuk keluar dari zona nggak nyaman itu. Ya tidak mesti harus keluar dari kampung itu, keluar dari tempat kerja itu, tapi cobalah untuk cari kesibukan yang membuat kita itu melakukan sesuatu yang produktif. Gitu. Bukan hanya sebatas toxic productivity, gitu. Melakukan sesuatu yang berulang setiap waktu. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai acuan awal. Tapi ingat, ini paling ekstrim biasanya. Dan saya sudah melakukan itu ketika saya berada dalam satu circle yang memang sudah nggak positif, ya kan? Saya tinggalin. Saya hijrah dari satu kota ke kota lain untuk mencari circle yang mendukung. Dan itu sangat-sangat ekstrim banget. Yang kedua teman-teman, kita juga harus pahami bahwa setiap manusia itu punya insecure, sifat ya. Bukan sifat sih, lebih ke sikap. Sikap insecure. Kenapa bisa ada sikap insecure itu? Karena ternyata dalam otak kita itu ada yang disebut dengan critical area. Atau bahasa lainnya disebut dengan mental block, teman-teman. Yakin nggak yakin, percaya nggak percaya, orang yang insecure itu dulunya pernah mengalami masalah mental. Apakah dibully, apakah dihianati, apakah tidak diperdulikan lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya, atau apapun yang membuat dia nggak nyaman. Maka orang insecure ini biasanya pernah dapat perlakuan begitu. Maka yang harus kita lakukan, mau nggak mau kita harus melakukan pembersihan tong sampah. Ya, pembersihan tong sampah batin kita. Batin kita harus dibersihkan. Ah enggak kok Kang, saya enggak, buktinya saya udah enggak lagi. Nah, cara membuktikannya bahwa kita masih punya tong sampah masa lalu yang membuat kita insecure adalah coba ceritakan kepada orang terdekat tentang kejadian masa lalu itu, kejadian yang enggak mengenakan itu. Gimana kesan kita? Gimana respon kita? Apakah kita masih menggebu-gebu, sedih, marah, tertekan? Kalau masih berarti kita masih punya tong sampah itu, teman-teman. Ayo masuk aja. Masuk aja dulu, duduk. Nah, berarti kita masih punya tong sampah itu, teman-teman. Nah, jadi kita harus lakukan pembersihan. Ya, kita harus cleansing dulu apa yang ada dalam diri kita, teman-teman. Supaya apa? Insecure itu perlahan akan hilang. Gak bisa kita mengabaikannya dan berharap bahwa kita bisa jadi orang yang eh, bersinar, menjadi orang yang bertumbuh, tapi kemudian luka-luka batin itu nggak kita bersihkan, itu nggak ada, nonsen, nggak ada ceritanya. Ya, itu PR yang paling besar. Dan tahu nggak teman-teman? Bukan cuma teman-teman, tapi setiap manusia punya masalah batin, punya PR tentang batinnya yang harus dia bersihkan sendiri. Jadi pesan saya adalah ketika teman-teman berada dalam satu situasi insecure, inferior, dan lain sebagainya yang sejenis, maka teman-teman lakukan tips yang paling mendasar tadi, bersihkan dulu luka batinnya. Triknya gimana? Triknya ada banyak sekali. Bisa dengan teknik journaling. Ya, bentar ya. Nah, teknik journaling. Nah, teknik journaling ini adalah teman-teman coba untuk ambil kertas, tuliskan masalah teman-teman secara detail di situ. Tuliskan masalah teman-teman secara detail, tanpa ada campuran rasa apapun. Gimana kira-kira persoalan yang terjadi, detik demi detiknya, perkataan orang, pukulan, cacian, makian, dan seterusnya, tuliskan itu detail. Oke? Di lembar belakangnya, kan tadi ada satu lembar tuh, lembar depan. Lembar belakangnya silahkan sekarang tuliskan kamu mau caci maki dia apa. Kamu mau caci maki kondisi itu seperti apa. Mau dengan bahasa apa saja keluarkan, teman-teman. Gitu. Tuliskan di situ. Brengsek kamu, bajingan kamu, segala macam yang nggak pantas keluarkan di situ, teman. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, teman-teman. Tapi jangan dikeluarkan dalam bentuk omongan. Nggak boleh, ingat ya.
keluarkan semua di situ. Saya benci kamu, saya marah sama kamu, saya benci kondisi ini, segala macam, keluarkan di situ. Tuangkan semua emosi kita. Keluarkan teman-teman. Disitulah saatnya kita untuk membersihkan, cleansing. Keluarkan semua. Nah, oke, teman-teman, cukup satu lembar. Pertama di depannya itu bicara tentang kondisinya, kejadian detailnya, yang di belakang tentang kamu mau ngapain dia. Saya kalau ketemu kamu, saya bejek-bejek kamu jadi ayam penyet gitu misalnya, terserah. Setelah itu apa teman-teman? Jangan jadikan dia seperti buku diary, disimpan. Karena kalau disimpan akan menimbulkan masalah baru. Yang harus kita lakukan adalah remek-remek, remas-remas, kemudian bakar. Nah, ketika prosesi bakar itu, setelah kita bakar, dalam hati elus dada kita. Kalau dia muslim atau kalau agama lain silahkan. Kalau dia muslim, elus dadanya sambil berkata, tarik nafas perlahan, keluarkan. Ya Allah, aku ridho ya Allah atas apa yang terjadi waktu itu. Ajari aku belajar ikhlas ya Allah. Ajari aku untuk menerimanya ya Allah. Jadikan aku orang yang lebih baik dari hari yang lalu ya Allah. Bismillah, aku maafkan orang itu. Bismillah, aku terima kondisi itu. Bismillah, aku akan jadi lebih baik ke depan. Coba untuk lakukan itu teman-teman. Berdamai dengan kondisi yang ada karena kita nggak pernah bisa mengubah kondisi masa lalu. Itu saran saya dan ini insya Allah akan sangat efektif untuk orang yang insecure. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Merah. Baik, terima kasih Kang Mirsa. Jadi semoga dapat menjawab ya untuk Kak Nazli terkait dengan gimana sih cara kita untuk menghadapi insecurity ya. Jadi poinnya adalah kita harus cleansing diri kita dulu dengan misalnya kita melakukan teknik journaling dan lain sebagainya. Pokoknya kita Makasih harus banyak, Kak. bersyukur gitu ya. Oke, gimana Kak Nazli? Ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Nggak cukup. Makasih banyak, Cukup. Kang. Oh Makasih iya banyak iya, juga buat Kak ini. baik. Ya, sama. Baik, semangat ya Kak Nazli buat Kak Nazli dan semuanya. Jadi kita harus tetap bersyukur no insecure gitu ya. Ya, Itu ya Kak ya, benar. kita harus bersyukur nih no insecure. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi sekiranya masih bisa Kang? Satu Oke, pertanyaan yang dari terakhir Kak Ahmad. bisa. Yang terakhir ya, baik. Dari Kak Ahmad, katanya mohon maaf sebelumnya mau bertanya nih. Misalnya saya pribadi memiliki skill dalam bidang kesehatan. Jadi skillnya kesehatan nih, tapi nggak suka dan nggak minta dalam skill tersebut. Itu gimana ya Ya, bagusnya coach gitu. nggak Silakan. minat ya, nggak minat. Ya, nggak Nggak minat. minat. Ya, oke. Tadi kan ada interest, minat, kemudian ada hobi, ya kan? Bisa jadi itu bukan minat kita, tapi karena kita sudah menggelutinya berulang kali, jadi hobi. Gitu. Karena bicara tentang hobi, orang fotografi itu dulunya, waktu kecil dia nggak pernah berpikir, jadi saya pengen jadi fotografer, itu nggak ada ceritanya. Cita-cita kita itu jadi pilot, jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden, nggak ada jadi fotografer. Nggak ada masuk gitu. Tapi kenapa kok bisa jadi fotografer? Bisa jadi dia nggak minat, cuma karena sudah dilakukan berulang kali sehingga jadi hobi. Atau bisa jadi passion. Nah, passion ini adalah gabungan dari beberapa hal. Bisa jadi ada minatnya di situ, bisa jadi ada hobinya di situ, bisa jadi ada bakatnya di situ, bisa jadi ada keterpaksaan di situ. Kondisi teman-teman. Dia digabung, dia diramu teman-teman. Ya kan? Nah, silakan kalau memang Mas Ahmad mau menggeluti di bidang itu. Gak apa-apa. Karena begini, banyak orang terjebak pengen jadi seorang pembicara nasional, tapi fokus sama public speaking. Ingat ya, public speaking itu barang yang boleh dipakai oleh siapa aja. Semua orang bisa pakai itu, semua orang bisa bangun branding di situ. Besok-besok saya punya murid baru, gitu kan. Dia baru ngomong, baru pinter ngomong, baru bisa public speaking, terus dia bangun di situ brandingnya public speaker. Bisa nggak? Bisa. Bicara tentang public speaking, bisa nggak? Bisa, banyak ilmunya. Padahal nggak begitu. Seorang pembicara itu nggak mesti fokus di bidang public speaking doang. Service excellence juga bisa. Bicara tentang mental juga bisa. Bicara tentang apa aja bisa, termasuk kesehatan. Saya punya beberapa kenalan trainer-trainer nasional yang mereka itu trainer, tapi bidangnya kesehatan. Saya aja baru tahu ternyata bidang kesehatan itu bisa jadi profesi trainer setelah kenal dengan beliau-beliau itu. Dulunya saya tahunya itu adalah sebatas profesi praktisi aja, ternyata bisa jadi trainer. Artinya kan banyak sekali peluang kita ke sana. Jadi banyak. Ya, jadi nggak apa-apa. Kalaupun memang kita nggak minat di situ,
Selagi memang kita menganggap bahwa itu adalah aktivitas yang berulang, yang sudah jadi hobi kita, silahkan. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengulang-ulang itu dan kita sudah terasah di bidang itu, kita coba untuk explore di bidang yang lain, biasanya kita akan mengalami yang namanya trial and error lagi, dan itu membutuhkan waktu. Jangan buang-buang waktu untuk memulai sesuatu yang tidak jelas dengan meninggalkan yang sudah jelas. Itu quotes-nya. Jangan memulai sesuatu yang belum jelas dengan cara meninggalkan sesuatu yang sudah jelas. Maka yang sudah jelas itu silahkan dalami, asah. Maka insya Allah itu akan jadi expertise kita nantinya. Itu aja mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan Kak Ahmad. Saya kembalikan. Baik, keren sekali Kang Mirsa. Untuk Kak Ahmad sekiranya sudah dapat terjawab pertanyaannya terkait minat ya, penentuan minat nih. Ya, bagaimana Kak Ahmad? Sepertinya Sepertinya lagi gangguan tidak nih. bisa. Oke, Ya, baik. Jadi terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya ya, udah bagi para rekan-rekan yang sudah berkenan untuk bertanya, karena Kang Mirsa juga harus melanjutkan aktivitasnya gitu ya. Jadi terdapat 2 pertanyaan tadi yang sudah sangat keren, sudah dijawab oleh Kang Mirsa ya, terkait insecurity dan juga untuk minat seperti itu. Baik. Terkait dengan daftar hadirnya, saya sudah kirimkan di kolom chat dan dibantu juga untuk rekan-rekan untuk follow sosial media dari ASR, ada Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Namun eh, sebelum kita mengakhiri ya, jadi sesi Human Talks pada hari ini, sekiranya kita bisa foto dokumentasi terlebih dahulu. Boleh untuk rekan-rekan yang mungkin tidak ada kendala bisa menghidupkan kameranya, jadi kita bisa foto bersama. Dan untuk selanjutnya kita setelah dokumentasi akan ada share screen pemberian sertifikat ya, sertifikat penghargaan untuk Kang Mirsa sebagai pemateri pada malam hari ini dalam acara Human Talks to be Expert. Silakan bagi teman-teman yang berkenan atau tidak ada halangan bisa menghidupkan kameranya dan kita akan berfoto bersama. Baik, ini yang hidupin cuma Kak Faisal. Oke, akhirnya Kak Syadillah sudah menghidupkan. Yang lainnya bagaimana? Sudah? Oke, sudah tidak ada lagi? Oh, saya berhalangan. Kak Nazli yang bertanya tentang insecure. Baik, Kak Ahmad sudah muncul. Yang lainnya bagaimana? Sudah ya? Baik, kalau misalnya sudah tidak ada yang menghidupkan kamera lagi, sepertinya banyak yang berhalangan gitu ya. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam acara pada malam hari ini. Baik, saya bantu untuk mendokumentasikannya. Silahkan di hitungan ke 1, 2, 3, senyum. Baik, ditahan terlebih dahulu. Ya, sekali lagi. Kita ulang ya, jadi tunjukkan gaya terbaiknya. 1, 2, 3, senyum. Baik. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Dan untuk Kang Mirsa, izin untuk share sertifikatnya ya. Jadi persembahan dari ASR bekerja sama dengan media partner info pelatihan gratis. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya ya dan atas materinya yang sangat luar biasa sebagai pemateri dalam acara ASR Society dalam kegiatan Human Talks dengan materi yang gue banget gitu ya, skillnya yang gue banget nih. Kita harus bisa menemukan potensi diri kita harus mengeksplorasi. Kemudian tadi juga ada banyak sekali tipsnya. Saya dan teman-teman juga pastinya belajar ya untuk gimana sih cara kita untuk menemukan skill dan potensi diri atau skill self awareness gitu istilahnya ya. Untuk kedepannya baik itu pengembangan karir maupun untuk self development seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Mirsa untuk file sertifikatnya. Nanti akan dikirimkan oleh panitia dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Senang sekali bisa berbagi ya pada malam hari ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat terkait dengan pengembangan diri dan potensi. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih juga tentunya Kang Mirsa dan rekan-rekan yang sudah berkenan hadir.
Sampai jumpa di kegiatan Human Talks ASR berikutnya dengan topik-topik yang menarik. Dan sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam. Saya izin undur diri. Ya, nih, Assalamualaikum. terima kasih ya. Terima kasih Kak Mirsa.